Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman waktu Dubai. Sekarang ini tanggal 11 Juni tahun 2023 di Stasiun Al Maktoum. Kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol lah dikit ya. Ngobrol dikit-dikit sama rekan saya, nanti ya saya kenalin itu ya. Dia itu apa ya, punya pengalaman yang bagus juga lah. Mungkin teman-teman bisa tarik apa kesimpulan dari dia ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya untuk memacu semangat teman-teman semua gitu. Ini sebelum kita mulai ini saya kasih lihat tuh. Jadi kita tinggal di gurun ini, gurun pasir, nggak ada apa-apanya tuh. Tuh lihat. Temperatur juga lagi panas, 43 derajat ya. Tapi ya sudahlah. Yang penting oke. Ya. Nah, ikutin terus ya, jangan lupa subscribe bagi yang baru join di channel saya yang hobi dunia aviasi terutama bidangnya engineering ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik, wawasan untuk menambah pengetahuan aja, walaupun nggak detail tapi yang penting lumayan lah. Oke, jangan lupa ya di share buat yang share, buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah di subscribe, dan mudah-mudahan teman-teman semua sehat, bahagia, yang sakit lekas sembuh, yang belum punya jodoh segera dapat jodoh, yang punya utang cepat lunas. Oke, saksikan terus ya. Cus. Sesuai dengan apa ya yang tadi kita pembicaraan pertama tadi. Ini kali ini kita mau bikin acara ya kayak ngobrol-ngobrol sama teman saya ya. Mungkin diantara teman-teman udah ada yang kenal ya. Nanti kalau ada yang kenal kasih komen yang positif ya, supaya kita bisa membangun suatu kinerja yang baik gitu ya. Nah, saatnya nih saya kenalin ya, mungkin teman-teman kenal nih ya, ini dia nih temannya ini. Nah, halo tuh ya. halo Om. Suara agak gede dong. Oh siap Om, siap. Ya bagusnya kayaknya lu kenalin diri dulu deh. Oh iya, nama saya tuh Agus. Kalau di paspor tuh Agus Haripudin. Saya Itu kalau di paspor ya. iya di paspor. Soalnya nama tuh Agus dong Om, di KTP Agus doang dari dulu. Nah, Cuma nama di paspor Agus Haripudin. Agus Haripudin. Asalnya dari Makassar. Makassar ya. Makassar Om, dari Makassar. Oke. Jadi gini guys, saya ini kenal Agus Haripudin tuh pertama kali, udah lama sih sebenarnya, udah lama ya. Dia sempat kerja di perusahaan lama ya, perusahaan lama saya. Sempat juga di Jakarta, tapi waktu itu dia nggak lama di Jakarta. Cuma 2 tahun Om. 2 tahun terus langsung dimutasi ke Makassar. Nah, jadi Agus ini dia asli orang Makassar, terus dia dimutasi di Makassar. Nah, waktu tahun 2015 ya, sekitar 15. Kebetulan saya dinas di Makassar, ya kan? Iya betul Om. Dinas haji. Dinas haji Iya ya. dinas haji Om. Nah, itu dia ini sangat membantu benar sama saya, sangat membantu benar kerjanya. Makasih Om. Makasih. Kadang kalau libur aja dia masuk hanya untuk bantuin saya, itu yang respect saya sangat tinggi gitu. Nah, setelah saya merantau ini sempat berapa tahun ya,
dari 2017 terakhir kita ketemu 2017 toh. 17 kayaknya Om. Ya. Ya sebelum saya pindah ke Manokwari. Nah, Iya. nah itu 2017 sampai 2000 sekarang 2023 itu kan berarti berapa tahun tuh? 17 kita 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun kita nggak ketemu. Terus tiba-tiba saya ingat, wih, nah beliau ini ya saya selalu manggil dia nih dengan julukan Makassar biasalah Daeng. Nah, jadi kita pakai panggilannya Daeng aja lah. Ya. Yang penting dia udah tahu ya namanya Agus. Tuh. Nah kebetulan kita chattingan. Saya langsung inget dia, Deng, lu betah benar di Makassar gitu, nggak mau lu pingin ikut gue. Saya bilang gitu, ternyata dia respon. Waktu itu respon kamu gimana tuh? Saya cuman bilang, Om, kerja di luar negeri enak ya. Terus Om Lucky dengan ada bercandanya, mau ikut nggak? Saya juga sebenarnya itu nggak terlalu apa ya. Saya cuma bilang mau Om. Ternyata beneran sama beliau di progres. Dan itu asli, saya tuh kaget ternyata benar-benar bisa diprogres sama beliau. Jadi waktu itu saya dengar jawabannya Daeng nih mau gitu, timbul pemikiran usil saya, gue coba nih sekalian gue coba nih ya. Walaupun waktu itu kita belum memikirkan kendala yang akan terjadi ya. Betul. Jadi gue coba deh. Nah kebetulan saya adakan pendekatan dengan manajemen saya dan saya sampaikan bahwa saya sangat membutuhkan Daeng. Dia setuju dan langsung hari itu juga tolong info kita mau wawancara kata gitu. Nah waktu lu terima info dari manajemen mau diwawancara, apa pikiran lu? Dia tuh kaget Om ya. Namanya itu tiba-tiba sore mau main bola ada telepon masuk dari Uni Emirat Arab. Saya pikir ini apa ini? Coba ngangkat, ternyata dari HRD-nya tempat Om Lucky bekerja. Ternyata mau memprogres ke step interview ternyata. Di telepon ditanya untuk rencana interviewnya, terus dikirim via email, besoknya langsung interview ternyata. Itu waktu. Nah ini kan gue pengen tanya nih. Iya. Waktu lu habis terima telepon itu bagaimana perasaan lu? Ya kaget Om, asli. Saya tuh kaget, apa ya, tiba-tiba ditelepon dari perusahaan luar negeri begitu Om. Itu yang istilah itu bagi saya tuh untuk dapat respon aja itu sebenarnya susah Om. Sampai langsung ditelepon untuk diprogres. Ternyata kalau istilah itu kalau emang ada rekomendasi, alhamdulillah bisa dikasih jalan sama Tuhan melalui Om Lucky. Iya Om. Oke. Nah kan dia langsung laporan tuh sama saya, Om, saya sudah ditelepon kata gitu, besok saya wawancara. Terus wah kacau ini kata gitu. Saya jawabnya singkat aja, syukur kapok lo, main-main lo sama gue. Asal jawab, sekarang gue proses, lo harus tanggung jawab. Siap Om, ya gitu. Akhirnya besoknya ada diproses ya. Akhirnya proses berjalan itu ya, dia wawancara kan dulu. Wawancaranya gimana menurut lu? Wawancaranya itu sebetulnya basic sih Om, maksudnya itu basicnya itu tentang bagaimana background kita sebelumnya, terus ditanya bagaimana kerjaan kita sebelumnya, tanggung jawab kita seperti apa aja tanggung jawabnya. Terus sedikit tuh kalau masalah sistem pesawat dikit sih Om. Cuman mungkin tuh pekerjaan yang general yang kita laksanakan setiap hari biasanya seperti itu aja Om pertanyaannya. Terus juga yang pertanyaannya itu juga beberapa tentang kita tuh dikasih tahu tuh bagaimana kehidupan kerja di sini gitu. Di sini tuh di mana? Di Emirat. Nah, saya dulu tuh kan di progresnya sebetulnya di itu Om, Kazakhstan. Dia itu yang wawancara itu cuma nanya, kamu siap gak dengan kondisi suhu sekarang di sana lagi dingin, lagi minus gitu. Saya
kalau bilang saya ngejawabnya ya saya siap, namanya kita kan sudah sampai di sini kita harus siap dengan segalanya Om. Kayak gitu aja. Oh. Nah, itu kan itunya ya, materinya ya. Iya materi. Kalau teknisnya bahasa Inggrisnya gimana? Itu Om. Jadi kebetulan wawancara itu kan ada 3 kalau nggak salah direktur Om ya di ATC di ini di perusahaan Om ini. Nah 2 itu kan orang India, 1 orang Amerika. Nah kan dia sama saya juga kadang-kadang berbeda Om. Untungnya ada 1 orang yang orang Amerika yang sebagai orang yang menengahi. Kadang kalau saya nggak ngerti fasilitator, kadang saya nggak ngerti dia ngasih tahu, kalau orang India nggak ngerti apa yang saya bilang dia ngasih tahu. Tentunya ada itu Om. Jadi asik ya bahasa Inggrisnya India asik ya. Asik Om. Asik Om. Itu ya sama-sama bukan native speaker soalnya, makanya itu kita butuh waktu untuk memahami. Oke. Nah itu singkat cerita akhirnya udah diproses lah dia. Udah diproses. Nah sekarang kita balik lagi deh. Kita cerita ke latar belakangnya. Dasarnya dulu. Nah sekarang gue mau tanya sama lu. Iya. Udah keluarga? Udah Om. Anak 2. Anak 2. Istri berapa? 1 Om. Oh, 1. Kali aja keceplosan. 1. Ya, tapi saya tahu dia anak baik. Sangat baik gitu ya. Amin Om. Anak 2, istri 1. Nah, lu kan mau berhenti waktu itu dari perusahaan yang lama tuh. Iya, betul Om. Waktu ngomong sama istri bilang gimana? Kalau alhamdulillah itu istri Om ya, dia sepenuhnya percaya dengan jalan yang saya ambil. Dan dia cuma nanya kalau menurut saya itu baik, insya Allah baik juga menurut dia. Oke. Dan intinya itu ya kan bagi istri cuma bilang, intinya kita sekarang sama-sama ikhtiar aja, selebihnya kita bertawakal aja katanya gitu Om. Oke. Nah, terus apa tadi kemarin gue jadi lupa ya apa yang gue mau tanyain. Yang bikin lu minat pingin keluar negeri itu sebenarnya apa sih dasarnya? Satu sih Om ya jujur nih nggak munafik sih Om ya. Satu yang paling utama insya Allah ya bayarannya di luar sini lebih besar Om. Di luar sini terus juga bagi saya itu kesempatan belajar dan pengalaman baru itu yang saya kejar Om. Insya Allah pengalaman baru, suasana baru gitu, dan tantangan kerja baru yang itu Om. Soalnya di sini kan kita banyak bertemu dengan orang-orang dari negara mana, dari negara lain juga Om, kayak begitu. Oke. Nah itu ya. Terus sekarang ini ya, aku pengen tanya tuh ya, suka dukanya lu memutuskan, suka dukanya lu memutuskan untuk bekerja di luar, ini merantau, istilahnya kan merantau nih kita. Ya merantau Om. Saya tahu sih kalau orang Makassar tuh jiwa merantaunya tinggi. Iya. Ya, di mana-mana banyak orang Makassar. Iya. Ya. Iya. Tapi saya pengen tahu basicnya, dasarnya apa sih lu ini untuk hal ini. Suka dukanya ya, suka dukanya. Iya. Kalau sebetulnya sih ini perantauan ketiga saya Om, keluar dari Makassar ya. Pertama keluar dari Makassar tuh masih bujang itu ya, ngejar pendidikan sama kerja di Jakarta. Pindah ke Makassar terus merantau lagi ke Manokwari, itu statusnya sudah berkeluarga waktu ke Manokwari Om. Tapi di Manokwari tuh masih enaknya soalnya kita masih sama istri kan ngikut gitu. Ini perantauan ketiga saya dan pertama untuk keluar negeri Om. Yang jadi kendalanya kan harus ninggalin keluarga. Itu dukanya tuh Om. Tapi yang sukanya ya bagi saya Om itu ya kesempatan aja Om, bisa ada kesempatan bisa kerja di luar negeri seperti ini, merasakan atmosfer yang berbeda, tantangan kerja yang berbeda dari sebelumnya Om. Dan alhamdulillah tuh di perusahaan ini insya Allah bisa nge-ekspor dunia yang lebih luas Om. Sukanya ya? Sukanya Om, seperti itu. Nah dukanya nih, yang gue pengen tahu nih dukanya nih. Orang yang paling lu sayangi siapa sih di saat ini? Orang tua sama istri Om. Jadi anak bodo amat ya? Sama anak pastinya Om, karena anak itu utama Om. Maksud itu ya keluarga Om, istri, anak sama orang tua.
Jadi waktu lu mau nih pamit itu ya, perasaan lu gimana waktu lu mau pamit sama Iya. ibu dulu? Gua tahu pasti yang berat tuh ibu. Pasti om. Nah, Capek gak berat itu om. Kalau ninggalin ibu gitu. waktu lu mau pamit gimana tuh ibu? Apa ya, dulu ceritanya gini om, saya kan kesini itu kan setelah dinyatakan lulus juga, setelah itu juga kan ada prosesnya om ya, ada nunggu juga. Waktu nunggu tuh kayak pengen cepat berangkat om, tapi pas waktunya berangkat ternyata melo om. Waktu nunggu pengen cepat berangkat, pas berangkat tuh kayak melo gitu. Soalnya kan istilahnya itu kan ini kan jauh banget om ya dari rumah. Sebelumnya kan cuma di dalam negeri itu aja ya, istilah itu gitu lebih gampang kalau pulang kalau itu. Ternyata ini ya lebih, jadi kan kita istilah itu ada effort yang lebih om. Walaupun sebetulnya itu cuman kan kita ada kendala, bukan kendala sih, emang ada aturan yang harus kita ikuti tuh minimal 1 tahun baru boleh balik. Nah itu om tuh. Kalau bilang melo om, ninggalin orang tua kayak begitu. Tapi ya bagi saya yang mungkin yang jadi penguat saya itu ya saya juga bekerja di sini untuk mereka juga om. Untuk mereka juga kalau saya itu jadi yang penguat saya. Di bandara ngelihat anak-anak tuh kayak apa ya, untungnya tuh anak itu lucunya nggak nangis om, mungkin karena dia belum tahu kali ya. belum tahu kalau anak bapaknya bakal lama baru pulang nih. Mungkin itu om. Berat banget di situ. Waktu itu ibu bilang apa? Ibu tuh sampai nggak bisa ngantar ke bandara om, nggak bisa ngikut. Berat katanya untuk ngantar saya ke bandara, sampai di rumah aja. Takut dia itu lagi di bandara apa sedih lagi katanya. Itu yang di rumah itu aja nangisnya lumayan om, itu tuh orang tua. Ya tapi kan kita kesini untuk mereka semua om. Insya Allah. Betul, insya Allah. Semoga di sini bisa jadi di apa ya, orang yang dibanggakan juga bagi mereka, mudah-mudahan om. Mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Terus terus lu berangkat ya? Iya betul, ke airport om. Dan apa yang lu lihat di wajah menurut lu begitu lu mau ninggalin anak lu, istri lu? Saya sih ngeliat di wajah mereka ya harapan sih om. Harapan saya di sini bisa lebih baik kehidupannya segala macam. Insya Allah itu harapan di mata mereka. Tapi di harapan tuh, tapi waktu lu lihat anak lu peluk anak lu, apa perasaan lu? Sedih pastinya om. Berat istilahnya itu om. Berat untuk ninggalin yang langsung, soalnya kan di perusahaan sebelumnya kan udah sering ninggalin om, tapi palingnya cuma sebulan, 2 bulan, dan ini untuk setahun om pertama itu berat om. Dari dua anak lu itu yang lu sayang, yang jadi beban pikiran lu, anak yang mana nih? Nomor 1 kah, nomor 2 kah? Yang kedua sih om. Duanya. Iya yang kedua. Iya. Yang kedua sih om, itu yang paling itu. Soalnya ada sesuatu sih om itu. Iya. Ada sesuatunya itu yang seharusnya saya di posisi masih harus nemenin dia soalnya pada saat itu. Cuman saya harus kesini. Ada anak yang ngucapin sesuatu ke lu gitu? Nggak ada sih om. Intinya yang pertama aja om kan udah umur 6 tahun ya, udah cerewet gitu om ya. Ya 6 tahun itu cuman bilang aja, Dedi nggak lama kan pulangnya. Saya bilang aja, saya jujur om, saya bilang Rena menghitung aja nak sampai hari ke 365. Dia cuman namanya anak mungkin nggak tahu ya, polos-polos aja, ngangguk aja dia om. Disuruh hitung hari 365 hari. Ngangguk aja dia tuh. Terus kalau nyonya apa dia cakap? Dia tuh udah nggak bisa ngomong apa lagi om. Waktu di airport itu udah nggak itu aja. Itu cuman ya nangis aja om. Nangis aja dia tuh saya berangkat. Seandainya nih Daeng, seandainya lu sekarang nih hari ini dikasih kesempatan pulang, siapa yang lu mau peluk pertama kali?
eh, pengen meluk semuanya sekaligus sih Om. Orang tua, anak gitu sama istri ya Om. Apa yang lu mau ucapin? Kalau yang sekarang ya gue rindu Om, saya rindu. Saya rindu Om. Tapi eh, rindu banget. Cuman belum itu semua kan masih 2 bulan di sini. Dibilang motor lalu itu juga nggak juga orang masih 2 bulan di sini Om. Mungkin kalau setahun mungkin Om ya, baru kerasa banget mungkin Om ya. Soalnya masih 2 bulan ini masih ngerasa Banyak yang harus lu cari. banyak yang masih dikejar Om. Lihat, Iya ya, bener Om. dipersiapkan. Masih beradaptasi di sini Om. Masih proses. Oke. Masih adaptasi. Iya, seru ya. Seru Om, seru asli itu di luar negeri kayak Terus begini. kan lu mulai itu tuh naik pesawat ya dari Makassar ke Jakarta tuh, Iya Om. ya kan? Terus dari Jakarta nunggu lagi masih tetap semangat pingin berangkat itu, gua tahu perasaannya. Iya Om. Tapi begitu lu masuk pesawat yang sebenarnya untuk bawa ke lu ke Emirat, begitu di atas apa yang lu pikirin? Ya saya pikir itu masih apa ya Om ya? Masih kayak mikir ini beneran gak sih? Maksudnya itu kan maaf Om itu mungkin agak apa namanya istilahnya? Agak lebay Om ya sebetulnya. Baik. Agak lebay tapi bagi saya pribadi Om yang orang yang dari kampung itu apa ya? Kita dapat kesempatan kerja di Uni Emirat Arab tuh hal besar bagi saya Om. Mungkin kalau orang lain mungkin biasa aja mungkin ya. Kalau saya bagi saya itu hal besar Om sih Om. Kerja di Uni Emirat Arab. Ya oke, cakep sih ya. Iya Om. Ya udah, sekarang gue pengen nanya lagi tapi sebentar ya. Iya Om. Jadi gini, Deng, setelah perjalanannya kurang lebih 18 jam ya, kalau dihitung dari Makassar loh. 15 jam Om. 15 jam ya? 15 jam sama nunggunya di Jakarta sama nunggu. Iya, 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 2 jam dari 15 Makassar. Iya. Ya oke. Nah, terus pada saat lu mulai terbang pakai pesawat yang langsung menuju Dubai kan. Iya Om. Nah, di atas pesawat tuh kan 8 jam bengong tuh. Iya Om. Pikiran lu kemana gitu. Iya. Iya masih itu Om masih ngebayangin nanti saya di sana mau kerja bagaimana, mau beradaptasi seperti apa. Jujur sih banyakan tidurnya Om. Soalnya terlalu malam. Malah tidur. Saya guys, molor, pelor, Makassar pelor, nempel molor. Pas udah mau desain baru bangun. Desain tuh ngelihat kota Dubai. Itu kan masih gelap Om ya. Cuman lampu-lampunya bagus gitu. Pas mau landing buka pintu pesawat tuh, pas keluar pesawat maksudnya Om bukan pintu apa. Pas keluar tuh lebaynya saya tuh merinding sih Om. Itu kayak masih seneng aja. Ini beneran ya. Insya Allah saya kerja di negara Uni Emirat Arab itu aja Insya Allah. Dan bener Om, saya itu bener gitu. Beneran kerja di sini Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget Om. Nah waktu Daeng datang tuh sebenarnya saya nggak ada di Emirat Arab. Saya waktu itu masih ada di Azerbaijan di kota Baku. Cuman saya udah dengar dari teman-teman tuh kalau Daeng udah di Makassar, Daeng udah di Makassar katanya udah rame lah. Udah. Nah akhirnya saya kebetulan ada assignment baru kalau saya mau pindah ke Al Maktoum di Dubai Selatan. Nah akhirnya saya kembali dari Azerbaijan, sempat ketemu Daeng ya Ya, di sempet, Om. Sharjah, cuman nggak lama, sekitar 3 hari atau 4 hari Iya, gitu. kayaknya bener. Itu pun Daeng sibuk sama kerjaan di kantor ya. Iya. Sementara saya Iya. sibuk sendiri dengan Kerjanya Om makan, juga. bukan, cari makan kangen sama makanan Filipina waktu itu. Iya, betul Ya, Om, betul. itu. Betul. Akhirnya mungkin ketemunya cuma sehari waktu itu ya. Sehari Om. Nah itu, terus saya pindah ke sini. Nah setelah tahapan proses persiapan Daeng untuk jadi air crew selesai, baru saya minta manajemen narik dia ke sini. Iya. Dan akhirnya kita gabung ya setelah Gabung, berapa Om. tahun Neng? Terakhir ketemu tuh 2017 Om. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu lah Om. Kita ketemu Ya, setelah 6 tahun. kerja bareng Jadi lagi. saya itu
ya kembali lagi emang saya respect lah sama Daeng ini karena beliau dulu kerja sangat baik sama saya dan akibatnya kita bercanda jadi kenyataan ya. Kenyataan loh. Ya jadi kenyataan gitu bercanda cuma lu mau ikut gue. Iya. Mau deh mau. Mau di Ternyata jadi. Jadi Om betul. Nah sekarang terakhir lah nih Daeng ya. Iya. Gue pengen tahu tuh apa sih yang lo mau sampein buat keluarga terutama ibu ya. Iya, terutama ibu. Ibu, istri dan keluarga lah. Iya. Coba kamu apa yang mau kamu sampaikan? Iya. Kalau buat pertama tuh buat keluarga saya cuma tolong minta doain saya sehat selalu di sini, bisa ngasih yang terbaik di sini, bisa bekerja maksimal di sini. Dan juga kalau buat teman-teman saya cuman minta untuk yang lagi sekolah belajar yang benar, sekolah yang benar. Kalau yang udah kerja, bekerjalah sebaik mungkin, bekerja semaksimal mungkin, ngasih yang terbaik dalam diri. Semoga dengan bekerja baik bisa menghasilkan hal-hal yang baik juga. Dan juga saya minta juga kepada teman-teman kalau bekerja sama seseorang, berusaha ngasih yang terbaik sama orang tersebut. Karena contoh kecilnya 8 tahun yang lalu bagi saya itu cuman saya melakukan bantuan kecil ke Om Lucky, ternyata dibalas beliau sama kesempatan untuk bisa sampai di sini. Itu aja sih Om. Saya pribadi mau terima kasih ke Om Lucky nih. Makasih Om. Ngapain terima kasih? Terima kasih sama Allah. Terima kasih. Dari Allah cuman kan melalui Om Lucky juga. Melalui Om Lucky. Itu aja Om. Ya udah. Terima kasih banyak ya Om. Sama-sama yang penting jaga kesehatan ya, kerja yang baik. Amin Om. Pasti insyaallah. Walaupun pada dasarnya saya tahu kalau kamu pasti kerja baik gitu. Amin. Saya udah pernah tahu reputasi kamu sebelumnya gitu. Amin. Ya. Siap Om. Itu aja ya, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat ya. Ini bukan sampai jumpa lagi, kita dikerja bareng di sini Om. Selamat bekerja. Welcome to the jungle. Okay? Siap Om. Oke, guys. Siap, Om. Sampai di sini ya guys ya. Obrolan saya sama Agus Daeng Syarifuddin. Jadi Agus Daeng namanya sebenarnya cuma Agus doang guys. Cuman karena waktu itu manajemen di perusahaan yang baru ini minta, loh namanya cuma Agus doang. Nah bingung. Kita telepon si Agus ke Indonesia. Gus, paspor lu rubah, jangan hanya Agus doang. Dirubahlah pakai Syarifuddin, jadi Agus Syarifuddin. Syarifuddin itu dikasih nama orang tuanya lah gitu ya. Nah dan kebetulan di sini dia terbang dengan engineer yang namanya Syarifuddin. Lucu aja itu semua serba kebetulan. Engineernya seniornya dia namanya Pak Syarifuddin. Jadi Agus Syarifuddin. Jadi seakan-akan kayak bapak sama anak terbang bareng. Bisa aja. Gitu. Bapak sama anak terbang bareng itu. Oke deh, itulah sekelumit cerita rileks kita pagi ini di Dubai. Belum mandi Om. Mana kita belum mandi, cuman kebetulan belum mandi juga tapi terus otak kepikiran ada si Daeng mumpung di sini takutnya nanti dia sibuk lagi, udah kita susah untuk ngobrol. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Jangan lupa di share dan di komen yang positif buat kita lah di sini yang ada di perantauan, supaya kita bisa buat cerita-cerita baru lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga sehat-sehat semua yang menyaksikan video saya, ringan rezeki, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga semua. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.